Haleluya, puji nama Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Salam damai sejahtera dalam kasih kita Yesus Kristus. Kita boleh ada, sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan bawa dalam doa pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang beracara mulai awal, pertengahannya hingga akhirnya ibadah ini. Biarlah seturut kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Baik kuasa-kuasa kegelapan, pemerintah-pemerintah di udara yang mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang kuasai hati pikiran kami, Engkau yang memproteksi tempat ini kami, tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Karena dia raja, oh, dia yang berkuasa.
Puji nama Tuhan. Allah adalah penyelamat bagi saudara dan saya pada saat ini. Mari persiapkan hati pikiran kita akan diisi kebenaran firman Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya pada saat ini. Haleluya. Imam besar Maha Agung.
Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh, berkorban bagiku. Maka jiwaku melayang, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Karena sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menguatkan kami, memotivasi setiap sidang jemaat-Mu yang mendengar ya Tuhan Yesus. Baik di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kuasai hati pikiran kami Tuhan. Biarlah semua berjalan seturut kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan, bukan kehendak kami. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita diliputi kekhawatiran, kecemasan, dan sebagainya. Mungkin ada di antara kita ya, yang hari-hari ini mengalami ketakutan, ya, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi musuh kita, ya. Itu kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya itu yang meneror kita. Nah, itu yang menjadi musuh kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau hidup bersama dengan Tuhan, Allah menyertai kehidupan kita. Kita tetap dalam satu tema yang selalu saya angkat untuk tahun ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, Allah menyertai kita. Nah, kalau Allah menyertai kita, segala ketakutan, segala kekhawatiran, teror, ya, hari-hari ini kejahatan di mana-mana, ya. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan yang besar. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan gagah perkasa. Nah, mari kita mau membuka Alkitab kita membaca dalam Mazmur 108 ayat yang ke-14. Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, di awal tadi saya katakan ada kekhawatiran, ada ketakutan yang meneror kehidupan kita. Ya, entah itu penyakit, entah itu virus corona ini, entah itu kejahatan, situasi yang terjadi hari-hari ini, inilah yang menjadi lawan. Ya, yang dikatakan lawan itu sesuatu yang hendak menyerang kita, yang hendak menjatuhkan kita. Tetapi firman Allah mengatakan dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Bukan hanya satu kali perbuatan, tapi banyak kali.
perbuatan gagah perkasa. Nah, tapi dengan Allah. Allah menyertai kita, ya. Nah, dengan Allah kita akan melihat dengan Allah. Apa itu maksudnya dengan Allah? Ya, tidak perlu diuraikan panjang lebar, kita tahu semua dengan Allah, bersama dengan Allah. Ada penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, Allah menyertai kita bukan berdiam diri. Allah menyertai kita dengan kemahakuasaannya, dengan kemahabesarannya, dengan segala kemuliaannya, segala yang melekat, atribut yang melekat pada diri Allah. Allah menyertai kehidupan kita. Ya, kuasanya yang besar, kemuliaannya, kasihnya menyertai kehidupan kita. Allah menyertai kita. Inisiatif Allah, kehendak Allah beserta dengan kehidupan kita. Nah, siapakah Allah itu bagi kita? Sehingga bersama dengan Allah kita melakukan perbuatan terus yang gagah perkasa. Dalam Yesaya pasal yang ke-66, saya bacakan, Yesaya 66, ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Kita berhenti di situ dulu ya. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Ungkapan ini ungkapan yang menyatakan ya sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, yang sangat besar. Begitu besarnya ya, sehingga dikatakan langit adalah tahtaku. Siapa yang dapat mengukur langit itu sampai seberapa luasnya, sampai seberapa besarnya? Langit adalah tahtaku, tahta Allah. Bumi adalah tumpuan kakiku. Nah, suatu ungkapan kalimat yang menyatakan begitu besarnya Allah kita. Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai, Allah yang menyertai kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ya, Yohanes pasal yang pertama, ayat 1, 2 dan 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah adalah firman. Ya, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini menunjukkan siapakah Allah itu. Allah adalah firman. Firman yang sudah menjadikan segala sesuatu yang sudah dijadikan, segala sesuatu yang sudah ada, ya sudah dijadikan, ini oleh firman. Dan firman itulah yang menyertai kehidupan kita. Kalau 3 minggu yang lalu, ya sudah saya sampaikan, ya bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia, dari Allah. Nah, Allah yang menyertai kehidupan kita. Allah yang menciptakan segala sesuatu bagi kita. Dan keberadaan kita adalah dari Allah. Dan kalau Allah ini menyertai kehidupan kita, Mazmur tadi mengatakan, dengan Allah akan kita lakukan
perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Perbuatan gagah perkasa. Nah, kita melihat ada perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Nah, orang yang gagah perkasa ini orang yang selalu kuat, ya, yang selalu siap, ya, dia siap di apapun juga keadaannya, ya dia melakukan dengan gagah perkasa. Itu satu perbuatan yang menunjukkan kekuatan, ya, tidak loyo, tidak lemah, tidak gampang menyerah, ya, dan berhasil, ya. Kalau orang gagal walaupun dia sudah berusaha berjuang, tapi gagal, ya enggak ada apa-apanya. Tapi berhasil, ya, dia berhasil, dia sudah bersusah payah, berjuang dan berhasil. Inilah yang dikatakan perbuatan gagah perkasa. Nah, dengan Allah akan kita lakukan. Akan kita lakukan. Berarti yang melakukan kita. Kita bersama dengan Allah akan kita lakukan. Kita yang melakukan. Nah, kita akan melakukan, mengerjakan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dikatakan gagah perkasa apabila kita melakukan satu perbuatan yang sukar, tapi kita berhasil. Ya, dalam satu pertandingan, kalau lawan yang dihadapi itu begitu kuat, ya, begitu mungkin lawan itu terkenal, ya, terkenal begitu kuat, tetapi kita bisa mengalahkan. Nah, yang mengalahkan inilah yang akan mendapat sorak-sorai, dipuji sana sini. Hebat, dapat sanjungan. Nah, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sudahkah kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa? Sudahkah kita melakukan itu dalam kehidupan kita? Ataukah kita belum sama sekali? Bahaya ya kalau kita tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Firman Allah jelas mengatakan dengan Allah, bersama dengan Allah, ya, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, terus kerjakan. Seringkali kita berdoa, minta tanda, minta mujizat dari Tuhan. Nah, tetapi firman Allah pagi hari ini mengatakan dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita dan akan kita lakukan. Bukan berarti kita yang kuat, bukan berarti kita yang mampu, ya, bukan berarti kita yang pinter, yang punya kepandaian, keahlian, tetapi Allah yang menyertai kita. Melalui kehidupan kita, mujizat itu dapat terjadi. Ya, mujizat itu dapat terjadi. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada seorang bapak yang anaknya kerasukan setan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, mujizat itu dapat terjadi, dapat dilakukan oleh orang percaya. Karena Allah menyertai. Allah menyertai. Allah yang mengerjakan dengan kuasa-Nya, ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa.
kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus, Roh Allah itu diam di dalam kehidupan kita, menyertai kita, dan dengan Roh Kudus akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, yaitu kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi bukan bercerita tentang Tuhan Yesus sudah mati di salib. Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu di kandang yang hina. Bukan bercerita, tapi menjadi saksiku, menjadi pelaku firman. Ya, kehidupan kita menjadi pelaku firman yang melakukannya dengan gagah perkasa, dengan berani, tidak takut, tidak khawatir. Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Melakukan perbuatan gagah perkasa tidak hanya di lingkungan yang kecil, tapi meluas di lingkungan yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi, dan lebih banyak lagi. Karena firman Allah mengatakan perbuatan gagah perkasa. Dengan Allah kita mampu melakukannya. Ya, hanya kekuatan, kuasa Allah yang menyertai kehidupan kita mampu mengerjakannya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang sudah menjadi hafalan kita, Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, segala perkara, semua perkara. Kesenangankah? Ya, keuntungan, ya, keadaan diberkati melimpah, ataupun keadaan yang penderitaan, kesukaran, kerugian, sakit. Ya, segala perkara dapat kutanggung. Dapat kutanggung. Diancam, diteror, ditakut-takuti, ya. Segala banyak yang ancaman yang datang kepada kita, tapi dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara mau hidup saudara disertai oleh Allah. Allah menyertai kehidupan kita dengan segala kekuatannya, segala kemahakuasaannya yang memampukan kita menanggung segala sesuatu, melakukan perkara-perkara yang besar. Selanjutnya kita lihat Mazmur tadi 108 ayat yang ke-14, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, perbuatan gagah perkasa tadi berkaitan dengan ada lawan yang hendak melawan kita. Ya, Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Segala sesuatu yang membahayakan kita, segala sesuatu yang mengancam kita, segala sesuatu yang meneror kita, yang mengecewakan kita, yang berbuat jahat kepada kita, itulah lawan. Lawan yang hendak membinasakan kita. Ya, lawan yang hendak menginjak-injak kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, Ia sendiri, Allah sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, Allah di pihak kita,
siapakah yang dapat melawan kita? Allah dengan segala kekuatannya, Allah dengan segala kemahakuasaannya, menginjak-injak para lawan kita. Ya, nah kita akan melihat dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Ya, mulai ayat 11 ya. Mulai ayat yang ke-11. Efesus pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Allah sudah menyediakan semuanya. Allah sudah memperlengkapi kita dengan senjata untuk melawan. Karena ada yang hendak melawan kita, ada yang hendak membinasakan kita, hendak menjatuhkan kita, melemahkan kita. Ya, ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita lah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan di udara. Ada lawan yang tidak kita lihat. Seperti hari-hari ini kita tidak melihat virus corona, ya, ini ada di mana? Ya, yang seringkali saya lihat berita di televisi, kalau pagi hari itu statusnya jumlah yang terpapar, ya, kasus virus corona di Indonesia jumlahnya bertambah. Jumlahnya bertambah, yang meninggal bertambah, yang sembuh juga bertambah. Nah, tapi tidak tahu ada di mana. Nah, demikianlah juga, ya, ada tipu muslihat iblis. Iblis yang tidak kelihatan, ya. Kalau iblis yang kelihatan itu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ada pengaruh tipu muslihat iblis di dalam penguasa-penguasa yang ada ini. Inilah yang menjadi lawan, yang hendak membinasakan kita, menjatuhkan kita. Di samping ada orang-orang yang jahat, ada penyakit dan sebagainya. Musuh itu selalu sudah siap tatkala menyerang, ya. Orang hendak mencuri, maling lah dikatakan, ya. Mereka sudah mempersiapkan diri tatkala hendak mengambil sesuatu. Nah, yang hendak dimalingi itu tidak siap, ya, seringkali tidak siap. Nah, tetapi dengan Allah kita melakukan perbuatan gagah perkasa. Perbuatan gagah perkasa itu bukan berarti dalam keadaan yang tidak siap, tetapi sudah siap. Selalu siap dan selalu waspada. Jadi bersama dengan Allah kita selalu waspada. Ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap. Berdirilah tegap, siap sedia, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman
Allah. Nah, segala sesuatu, semua itu yang dikatakan kenakanlah ini, berdirilah tegap, ya, itu dikenakan dalam keadaan yang selalu siap, selalu waspada. Karena lawanmu, iblis itu seperti singa yang berkeliling mencari mangsa yang siap diterkam. Ya, mangsa yang siap diterkam, yaitu mereka yang lengah, yang lemah, yang tidak berdaya. Anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan, siap sedia, gagah perkasa, mempunyai kekuatan. Karena manusia diciptakan, dalam 2 Timotius dikatakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, bukan roh ketakutan, tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ada kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, Allah memperlengkapi kita dengan kekuatan untuk selalu berjaga-jaga untuk melakukan perbuatan gagah perkasa. Sehingga dikatakan yang seringkali juga saya sampaikan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia, Yesus, Allah yang telah mengasihi kita, sudah mengasihi kita, sudah mengerjakannya untuk kita. Nah, kita dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih, ya, selalu menang. Kita ikut bersama dengan Yesus di dalam kemenangannya. Ya, kalau bulan yang lalu kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus dari kematian melalui proses penderitaan yang sangat luar biasa dialami oleh Yesus sampai mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Ada kemenangan yang luar biasa, yang karena kemenangan itu keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menebus kita dengan kematiannya dan kebangkitannya dari kematian yang menyatakan kemenangannya. Dan biarlah kita bersama dengan Allah, kita melakukan perbuatan gagah perkasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, ya, percayalah. Ya, saudara tidak berjalan sendiri, saudara percaya kepada Allah, Allah menyertai kehidupan kita. Inilah yang menjadi kerinduan Allah. Allah menyertai, selalu Dia bersama-sama dengan kita, percaya kita untuk memberikan kekuatannya kepada kita. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada. Oleh sebab itu, kita mau tetap berpegang teguh di dalam iman percaya kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar. Allah yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya, diteror, dihantui oleh sakit dan sebagainya. Ya, karena Ia sendiri Allah yang akan menginjak para lawan kita. Puji nama Tuhan. Ya, mungkin hari-hari ini banyak kekhawatiran yang melanda anak-anak Tuhan.
Bahkan semua orang mungkin takut dan khawatir. Ya, di tempat kami tinggal pun sekarang dijaga. Ya, ada ronda bergilir harus jaga di sana. Ya, karena apa? Ya, untuk meningkatkan keamanan. Nah, ada kejahatan di mana-mana, ada bahaya di mana-mana. Ya, tapi kita tidak usah takut khawatir. Bersama dengan Allah kita akan melakukan perbuatan terus gagah perkasa. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala. Haleluya. Allah Bapa kami yang di dalam surga, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami dapat terus mengiring Engkau, kami terus percaya kepadamu Tuhan. Kami terus melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tanpa ada rasa takut dan khawatir ya Tuhan. Karena Engkau beserta kami, Engkau menyertai perjalanan kehidupan kami dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan perbuatan gagah perkasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan memberkati negara Indonesia ini ya Tuhan. Di tengah-tengah saat ini Tuhan, situasi yang Tuhan pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang dengan kuasa-Mu yang besar, Tuhan menyelamatkan Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan menghalau dan matikan virus corona yang ada ya Tuhan. Berikan kekuatan-Mu, kuasa-Mu, berikan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pemerintahan negara Indonesia ini yang sudah berusaha keras Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan pimpin terus dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Indonesia bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demikianlah juga Tuhan memberkati umat Tuhan yang sudah mendengar berita firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah Tuhan seluruh umat-Mu yang ada ya Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita yang daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah umat-Mu Tuhan boleh menjadi umat yang kuat di dalam Tuhan. Yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menjaga tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Sehingga terhindar Tuhan dari segala bahaya, dari segala bencana, dari para lawan yang hendak membinasakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan tiap rumah tangga umat-Mu dipenuhi dengan kasih sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Tiap doa yang dinaikkan kepadamu, pergumulan doa yang dinaikkan kepadamu, Tuhan jawab ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Maka sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tengadahkan tangan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia, damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Engkau Tuhanku